Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, hari ini saya mau bikin video semacam video klarifikasi gitu ya. Karena beberapa waktu lalu saya sempat bikin video yaitu tentang seorang ibu-ibu. Beliau adalah istri dari seorang veteran yang transmigrasi di unit 10 Rimbo Bujang ya, atau Rimbo Ulu begitu. Nah, karena ada beberapa hal, saya pikir saya perlu membuat video ini lagi. Yang pertama tentang Bumi Ayu. Jadi ceritanya waktu itu saya menanyakan mereka asalnya dari mana gitu kan. Katanya Bumi Ayu gitu. Nah, waktu itu kebetulan otak saya tuh langsung nyangkut ke Indramayu karena sama ada yuyunya gitu kan. Jadi kalau Indramayu kan Jawa Barat. Nah, Bumi Ayu tuh terus terang saya memang belum begitu familiar waktu itu. Jadi saya tanyakan itu Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kebetulan yang anak beliau itu menjawab Jawa Barat gitu, karena otak saya udah nyangkut ke Indramayu tadi, makanya saya kayak oh ya berarti Jawa Barat kan gitu. Akhirnya banyak yang nanya, Mas, itu Bumi Ayu itu Jawa Tengah gitu. Ya juga gitu. Akhirnya saya lihat ya memang Bumi Ayu itu Jawa Tengah ya, meski dia memang bagian barat, Jawa Tengah bagian barat gitu ya. Yang kedua, kebetulan waktu pengambilan video itu saya tidak merekam rumahnya yang bagus gitu. Kebetulan kan ibu ini sengaja membiarkan rumah transmigrasi yang aslinya. Jadi banyak yang salah tangkap bahwa dikiranya beliau itu miskin gitu ya. Jadi nggak sukses transmigrasinya. Makanya ada yang bilang, yaudahlah balik aja ke Jawa lagi gitu. Terus ada yang bilang kasihanlah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bilang masukan juga, ya bagus sih Mas, kalau datang ke tempat seperti itu mbok ya bawa apalah sembako atau apa kayak YouTuber yang lain gitu ya. Oke ya, saya hari ini akan coba ke sana temui ibu itu lagi. Nanti kita ambil gambar rumahnya yang sudah permanen gitu ya. Dan untuk yang masalah sembako ini, jadi gini teman-teman. Ya banyak sih YouTuber yang lain kalau datang ke orang ngasih sembako itu bagus sih, itu bagus. Cuma kalau saya memang punya pertimbangan sendiri begitu ya, karena tidak semua orang yang dikasih itu mau untuk dipublikasikan gitu ya, karena ini kan privat gitu ya. Saya nggak mau juga nanti mereka malu karena jadi objek ya katakanlah dilihat semua orang begitu. Kemudian juga ya saya sebisa mungkin menjaga diri untuk tidak memamerkan hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin sesekali akan saya lakukan juga sebagai ya barangkali ya contoh sesuatu yang baik gitu, tapi tentu tidak semuanya. Nah, kalau untuk ibu yang dalam video ini nanti itu ya memang saya tidak kasihkan karena beliau orang kaya gitu ya. Nanti kita coba tanya aja ke beliau seperti apa kehidupannya sekarang. Sebenarnya sih kalau dalam video kemarin kalau disimak sampai selesai itu sebenarnya udah lengkap juga. Cuma salahnya memang saya nggak ngambil gambar rumah yang permanennya. Oke, ya udah kita kesana aja langsung ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingin memperkenalkan dulu beberapa usaha dari teman-teman yang kemarin sengaja saya tawari untuk beriklan gratis di Jejak Heru ya, sebagai bentuk peduli kami di masa pandemi ini. Yang pertama, warung mie ayam bakso Mas Aryo. Ini ada di Muara Bungo, tepatnya di Lapangan Semagor, dan satu lagi di Sungai Pinang. Silahkan buat warga Muara Bungo dan sekitarnya atau siapapun yang ke Muara Bungo bisa mampir di warung mie ayam bakso Mas Aryo. Yang kedua, kedai jajanan durian ada di Jalan Semarang ya, unit 15 atau Desa Giriwinangun. Oke, serba durian di sana. Dan berikutnya Anurama Beauty House. Oke, ini salon di Jalan 10 unit 5 Rimbo Bujang, bisa dihubungi nomornya. Kemudian dari Muara Bungo lagi Ina Valencia Donut and Peace Shop. Ada nomornya, bisa dihubungi ya buat warga Muara Bungo dan sekitarnya. Yang berikutnya yaitu Berkah Pule. Ini satu usaha kerajinan kayu ya, kerajinan dari kayu. Silahkan, nomornya bisa dihubungi.
Dan yang terakhir, nah ini dari Heru sendiri, yaitu madu asli, madu lebah hutan asli dari hutan Sumatera. Bisa hubungi nomor Heru 0813 7785 0678. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama Ibu Surtini, Ibu Surtini ini. Ya, jadi saat ini saya sudah di rumah beliau. Nah, ini pengen mengulangi cerita sedikit, Ibu, karena yang video yang kemarin banyak yang salah paham, ya kan. Jadi karena yang rumah ini nggak digambar waktu itu, beberapa mengira ibu itu transmigrasinya gagal gitu dalam tanda kutip, miskin karena rumahnya rumah teran yang dulu gitu. Padahal rumah teran dulu itu dipertahankan karena untuk kenang-kenangan perjuangan waktu itu. Nah, ini saya di halaman atau di teras rumah Ibu Surtini bersama Ibu juga anak ya. Suskapianti. Nah, ini nomor berapa? Nomor 7. Oh, Nomor 5. nomor 5 sampai kelupaan Ibu. Oke, nah, jadi sedikit mengulang cerita ini Bu, biar nggak salah paham lagi. Jadi kalau yang saya ingat dulu ya intinya almarhum Bapak dulu veteran Bu dari Bumi Ayu, waktu itu tugas di Magelang Bapak dari Jakarta. Tugas asramane teng Magelang. Ya, asrama di Magelang. Kalau Ibu aslinya Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah ya. Kemarin tuh Linggapura. Jawa Barat katanya, itu yang jadi masalah. Yang Betawi. Iya, kalau Bapak Jakarta. Betawi kalau Bapak ya. Oke. Ya, Ibu Tunggale Sidul. Oke. Jadi transmigrasi ke sini tahun 78 sini Nggih. 78 tran di sini. Beliau punya 7 putra nggih. Dan sudah sukses walaupun awalnya Bapak sempat hampir nggak betah pengen ngajak kondur. Ya, tapi karena Ibu Surtini yang kekeh nggak bisa, pokoknya harus bertahan di sini dan akhirnya sukses. Waktu itu jatah 5 hektar tanah. 5 hektar kita sih utuh, alhamdulillah. Sampai sekarang masih utuh. Nah, itu teman-teman, sampai sekarang jatah 5 hektar itu masih utuh. Jadi kalau kemarin balik aja ke Jawa, waduh itu salah. Jadi beliau bukan orang yang gagal dalam transmigrasi. Bahkan kalau bisa dibilang sukses karena yang 5 hektar itu masih utuh. Karena nggak sedikit orang-orang teran yang jatah 5 hektar habis gitu, kejual ini gitu. Ini habis rumah-rumah. Nah, itu dia. Dan alhamdulillah putra-putranya juga banyak sukses, Bu. Ya alhamdulillah, kita gawe gedong, Ya, ini rumah-rumah anak juga ya. Terus dan banyak yang jadi pegawai nggih. Nika guru sing setri tapi pun kepala. Oh, kepala sekolah Kepala sekolah. Alhamdulillah ya. Lumayan lah. Gaji double. Nah, kalau yang 5 hektar itu sekarang tanamannya nopo Ibu? Karet. Masih karet ya? Karo sawit. Oh, karet sawit. Oh, nggih. Ya, ini gambar mas sebenarnya sih ini sifatnya agak pribadi, tapi saya agak gemes untuk meyakinkan biar nggak dianggap gagal lagi. Itu gambaran pendapatannya berapa? Sawit nek ndodos dina minggu setu sesuk ya. Menjang ndodos. Alhamdulillah dong nggih angsal 800. Dong angsal 1 juta. Oh nggih, itu dalam 2 minggu nggih. Niku yang sawitnya. Yang sawit. Nah, belum karetnya. Karet ya alhamdulillah 300 seminggu. Kula ngatos ngeten, cah mae entuk dhuwit sesasi ki ping 7. Oh, kok kata sangat Lah gitu. Karet ping sekawan. Nggih. Oh, karetnya setiap minggu nggih? Nggih. Lah nek sawit 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kan ping 6. Nggih. Ping 7 lah niku kula pensiunan saking Bapak. Oh, nggih. Berarti karet itu 1 minggu sekali dapat hasil, maksudnya tompone 300-an. 300 kali 4 300
kali Niku kan 300 niku 300 Niku mboten 300 dikali, kalian. dikali. Terus 600 sesasi. Oh, artinya sebagian dibagi Ya, Sama anak bagi lanang. karo sama sing anak. Oh iya ya. Iya itu jadi ini yang katakannya sebagian udah dibagi gitu ya hasilnya, tapi tanahnya masih utuh. Tapi yang ibu terima aja itu 300 kali 4 1.200.000 yang dari karet, yang Karet. dari sawitnya 800 kali 2 dua. 1.600.000. 2 minggu. Jadi Satu bulannya kan, 100. 1.800.000 nggih, 1.600.000. Tapi ya namanya hasil kebun tentu naik turun ya. Dan harganya juga naik turun. Tapi Tetep nggih pensiun ini. oh iya. Oke, jadi kalau rata-rata berarti 1.600.000 ditambah 1.200.000. 2.800.000. Pensiunnya 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 12. 1.400.000. oh 1.400.000 berarti 4 jutaan ya. Kurang lebih 4 juta satu bulan. Kayaknya kalau Bapak orang di rumah? Ora, lagi di sekolahan. Ya, jadi kalau untuk sendiri ya insya Allah masih berlebih Mbak Ji. Ibu. Ya, Oke. maklum wong tua ya sekedip sak putu sak anak sak Iya. Jadi intinya sedikit cerita ini untuk klarifikasi mawon Ibu Ji, bahwa Ibu Surti ini di sini nih intinya ya sukses, bahagia dan menikmati Ibu Ji. Menikmati. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Oke. Ya, tapi terima kasih teman-teman yang kemarin sudah menonton ya, walaupun salah paham karena memang kesalahpahaman itu salah satunya karena saya nggak ngambil gambar rumahnya gitu, jadi dikiranya rumah yang kemarin itu yang ditinggali, jadi terkesan itu gagal kok udah 40 tahun di sini kok rumahnya masih seperti itu. Padahal itu memang sengaja dibiarkan untuk kenang-kenangan masa lalu begitu. Nggih, matur nuwun, kami ambil gambarnya lagi. ini kok ajeng ditumbas siang mon lah Pak. Iya. Nggih, matur nuwun. 10 juta Bu. Emang. Dan hari ini mau ngambil gaji nih ceritanya Nggih. Oh, nggih. Nggih, monggo kula sekedap mawon iki. Ya, teman-teman, jadi ini rumahnya, ini rumah Ibu Surti ini. Kanca-kanca sing wonten teng Kalimantan wonten. Wah, ya iki kancaku. Oh, nggih. Ya kebetulan yang nonton banyak, ada 100.000 lebih. Iki kancaku. Ya, teman-teman, jadi ini rumahnya, rumah beliau. Nah, itu yang rumah dulu kita ambil gambarnya. Nah. Jarane kang ngono njuk kono Jawa wae. Nah, itu. Ini. Alhamdulillah. Nah, ini rumahnya, rumah Mbah. Oke. Sakjane ngeten mrisani mriko Sik pundi? mrisani wingking ring. Oh, ngoten. Terus lumayan ya. Nah, ini rumahnya Mbah yang permanen. Ini rumah teran yang asli. Tuh, kebun sawitnya di belakang. Rondo kok iso lumayan. Nah, itu di sebelah sana itu rumah anaknya juga. Nanti kita coba lihat sedikit. Ya, ini di belakang rumah teman-teman, ini kebun sawit beliau. Masih utuh 5 hektar. 5 hektar itu sekarang kalau dijual setidak-tidaknya 500 juta setidak-tidaknya ya. Nah, sebagian sana itu karet. Karet. Oke, jadi itu pohon karetnya. Niku sing nyadap. Oh, itu yang nyadap. Nyadap mangke dipalih. Oh, dibagi dua nggih. Nggih. Ya, jadi teman-teman hasil 300 per minggu Lah itu niki sudah mangke ada bagiannya dibagi sawite dua. ngeten iki. Oh, nggih. Itu dugi mriko. Tegese pring nika. Oh, nggih. Oh, Pak.
Pring mriki wong sing ngatur jenate Pak. Oh, nggih. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau hasil karet itu karena yang motong atau yang dereh itu orang, jadi dia bagi dua aja, Bu Ji. Jadi kalau misalnya 1 minggu itu bagiannya ibu itu 300, artinya dapat 600.000 gitu. Cuma yang sebagian memang sudah disuruh motong, anaknya suruh ambil sendiri gitu. Jadi kalau total sebenarnya lebih dari itu. Alhamdulillah. Jadi artinya kalau gitu ibu kan udah memang udah masa pensiun, nggak perlu kerja lagi, tapi tetap terima gaji. Jadi kebunnya itu dikerjakan sama orang, tinggal terima bagiannya saja gitu. Anek kondur Jawa ya malah pusing ten mriko. Mboten kula mboten anu. Mboten kelas. Mboten kelas malah ten Jawa nggih. Mbak Yu kula wau wingi tuntun panganan. Bali to nih, kena ora bali-bali. Alah ora bali aku. Nika ponakan kula sing teng Serayu nika, Nasroh. Nggih. Guru. Esuk bali karo aku ya, Bi. Alah ora bali. Oh, nggih. Ya esuk kok kejare 6 ya, Bi. Oke, nanti kita coba ambil gambar itu salah satu rumah putra beliau ini yang di sebelahnya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan rumah salah satu putranya. Niki putrane sih asmane sinten? Asmane sinten sik tahu? Suparno. Oh, Pak Suparno nih. Anak ke berapa? Lah wong anak oke banget. Ini sampai lupa urutan anaknya karena ada 7. Ya, tapi seperti itu teman-teman. Jadi intinya anak keempat ya. Jadi intinya bahwa ibu ini di sini sudah bahagia, sukses, ladangnya masih utuh 5 hektar dan anak-anaknya juga sukses, rumahnya bagus-bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban atas ya atas masalah atau kesalahpahaman video tentang ibu ini yang sebelumnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.